Salam sejahtera sahabat terkasih, kita kembali bersama dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya melalui renungan ini, hati dan pikiran kita senantiasa diterangi oleh cahaya ilahi dan dituntun di jalan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu pada hari ini dengan hati yang terbuka dan penuh kerendahan hati. Kami bersyukur atas kesempatan untuk berkumpul bersama dan merenungkan firman-Mu yang kudus. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mengakui keterbatasan dan kelemahan kami, dan kami membutuhkan kasih serta pertolongan-Mu. Buka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu hari ini. Bantulah kami untuk memahami maknanya dengan benar dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Ayat hari ini bagaikan tamparan keras bagi kita. Kita diingatkan bahwa pertengkaran dan konflik dalam hubungan kerap kali berakar pada ekspektasi yang salah tempat. Kita menaruh beban pada orang lain, seperti pasangan, teman, atau rekan kerja, untuk memenuhi kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan. Salah satu sumber utama pertengkaran adalah ketika kita mengharapkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan emosional dan spiritual kita. Hal ini sering terjadi dalam pernikahan, di mana pasangan saling berharap menjadi penyelamat satu sama lain. Namun, ekspektasi ini tidak realistis dan tidak adil. Pasangan kita, teman, atau rekan kerja bukanlah Tuhan. Mereka memiliki keterbatasan dan kekurangan, sama seperti kita. Sahabat terkasih, alih-alih mencari pemenuhan dari orang lain, Yakobus 4 ayat 2 mendorong kita untuk berdoa. Doa adalah kunci untuk mengalihkan fokus kita dari orang lain kepada Tuhan, sumber sejati pemenuhan kita. Mungkin hari ini terasa sedikit berat, dan mungkin hari ini kamu berjuang untuk melihat cahaya. Mungkin hari ini kamu merasa sulit untuk berpegang pada harapan. Mungkin hari ini kamu berdoa untuk sebuah tanda bahwa semuanya akan berubah. Ini adalah tandamu, ini adalah pengingatmu. Sebuah pengingat akan harapanmu, sebuah pengingat akan kekuatanmu, sebuah pengingat akan keberanianmu, sebuah pengingat bahwa semuanya akan menjadi lebih baik. Teruslah bertahan, kamu masih punya Tuhan. Bersamanya kamu bisa melakukannya. Mari kita ubah ekspektasi kita. Mari kita arahkan hati dan doa kita kepada Tuhan, sumber segala pemenuhan. Dengan demikian, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan penuh sukacita dengan orang-orang di sekitar kita. Firman Tuhan berikutnya terdapat di dalam Matius 7 ayat 7 dan 8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Ini mengajarkan tentang prinsip iman dan ketekunan dalam berdoa dan mencari kehendak Tuhan. Untuk memahami ayat ini lebih dalam, mari kita gunakan sebuah perumpamaan. Bayangkan seorang anak kecil yang sangat menginginkan sepotong roti dari ayahnya. Dia tahu bahwa ayahnya adalah orang yang baik dan penuh kasih, sehingga dia memberanikan diri untuk meminta. Ketika dia meminta roti itu, ayahnya mendengarnya dan bersedia memberikan karena kasih sayangnya. Namun, anak itu tidak hanya duduk diam, dia juga berusaha mencari roti di rumah, mungkin di dapur atau tempat-tempat lain, berharap menemukannya. Saat dia tidak menemukannya, dia pergi ke kamar ayahnya dan mengetuk pintu dengan sabar. Sang ayah yang mengetahui usaha anaknya, membuka pintu dan memberikan roti itu dengan sukacita. Perumpamaan ini menggambarkan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya bersikap dalam doa dan usaha. Mintalah, berarti kita harus berani meminta kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Dia mendengar. Carilah, berarti kita juga harus aktif berusaha.
mencari jawaban dan jalan keluar dengan iman. Dan ketoklah menandakan ketekunan, terus berusaha dan tidak menyerah meskipun jawaban belum datang. Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih, yang senang memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tetapi, kita juga diundang untuk ikut aktif dalam mencari, meminta, dan mengetuk dengan iman dan ketekunan. Sebagai penutup, marilah kita ingat bahwa Tuhan adalah sumber utama dari segala kebutuhan kita, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Mengandalkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang hanya dapat dipenuhi oleh Tuhan akan membawa kekecewaan, frustrasi, dan konflik dalam hubungan kita. Namun ketika kita datang kepada Tuhan dengan doa yang tulus dan hati yang berserah, Dia berjanji untuk mendengarkan dan memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan kehendak-Nya yang sempurna. Jangan biarkan ekspektasi yang salah membawa ketegangan dalam hidup kita. Sebaliknya, marilah kita belajar untuk selalu mencari Tuhan lebih dahulu dalam segala hal, berdoa dengan iman, dan mempercayakan segala kebutuhan kita kepadanya. Dia adalah Bapa yang baik, yang mengetahui dan sanggup menyediakan apa yang terbaik bagi kita. Tuhan mengundang kita untuk meminta, mencari dan mengetuk, dan janjinya bahwa Dia akan menjawab. Biarlah kita hidup dengan keyakinan ini, bahwa dalam setiap kebutuhan kita, Tuhan senantiasa siap memberikan yang terbaik bagi kita, anak-anak-Nya yang dikasihi. Andai saja kamu tahu apa yang Tuhan rencanakan, kamu tidak akan hidup dalam kesedihan. Jika kamu bisa melihat cara Dia menyusun setiap bagian hidupmu, kamu akan tahu bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikanmu. Kamu akan menemukan semangat baru untuk melangkah, bahkan di tengah keputusasaan. Mungkin saat ini kamu merasa kehilangan seolah-olah semua harapan hilang dan kamu berpikir bahwa masa-masa terbaikmu sudah berlalu. Saya tahu ini terasa berat, tetapi andai saja kamu tahu Tuhan sedang menyiapkan keindahan yang luar biasa dari abu kehidupanmu. Andai saja kamu tahu pintu-pintu baru yang akan terbuka, hubungan-hubungan baru yang akan memperkaya hidupmu. Andai saja kamu tahu bahwa hari-hari yang akan datang jauh lebih baik daripada hari-harimu yang telah lewat. Apa yang tampak seperti akhir sebenarnya adalah sebuah awal yang baru. Percayalah, bagian terbaik dari hidupmu masih menanti di depanmu. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh rasa syukur atas firman yang Engkau berikan hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami bahwa Engkaulah sumber dari segala sesuatu yang kami perlukan. Kami seringkali terlalu mengandalkan orang lain atau keadaan di sekitar kami untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Namun hari ini Engkau menegur kami dan mengajak kami untuk selalu mencari-Mu terlebih dahulu. Engkaulah yang mengetahui setiap kebutuhan hati kami, bahkan sebelum kami memintanya. Tuhan, kami sadar bahwa di dalam hidup ini seringkali kami menghadapi tantangan, kekecewaan, dan kesulitan yang membuat kami merasa putus asa. Ada saat-saat di mana kami merasa hilang arah dan berharap pada hal-hal yang tidak dapat memberikan kepuasan sejati. Namun hari ini kami disadarkan bahwa hanya Engkau Tuhan yang dapat memenuhi setiap kekosongan di hati kami. Hanya Engkau yang sanggup memberikan penghiburan di tengah badai, dan hanya Engkau yang dapat memberikan kekuatan ketika kami lemah. Ampunilah kami jika kami pernah menaruh ekspektasi yang salah pada orang-orang di sekitar kami, pasangan kami, teman-teman kami, atau rekan-rekan kerja kami, untuk memenuhi kebutuhan emosional, spiritual, bahkan fisik kami. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu datang kepadamu terlebih dahulu, mencari wajah-Mu dan menaruh harapan kami hanya kepadamu. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana indah bagi setiap kehidupan kami. Meskipun kami tidak selalu bisa melihatnya, kami tahu bahwa Engkau sedang bekerja di balik setiap peristiwa dalam hidup kami, menghubungkan titik-titik yang tak terlihat untuk membawa kami pada kebaikan. Ajar kami untuk tetap teguh dalam iman, walaupun jalan terasa sulit, dan tetap percaya bahwa Engkau memegang masa depan kami di tangan-Mu yang penuh kasih. Kami juga berdoa Tuhan, agar Engkau membuka pintu-pintu baru di hidup kami, mempertemukan kami dengan orang-orang yang akan menjadi berkat,
dan menuntun kami pada peluang-peluang yang sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah setiap langkah yang kami ambil selalu berada dalam naungan dan bimbingan-Mu. Tuhan, kami berserah penuh kepadamu. Berikanlah kami hati yang terus mencari-Mu, tangan yang terus mengetuk pintu rahmat-Mu, dan iman yang tak tergoyahkan saat kami menanti jawaban dari-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik pada waktu yang tepat, karena Engkaulah Bapa yang setia dan penuh kasih. Kiranya firman-Mu hari ini semakin tertanam dalam hati kami, menguatkan iman kami, dan membawa kami semakin dekat kepadamu. Bimbing kami agar hidup kami memuliakan nama-Mu di segala tempat dan dalam segala hal yang kami lakukan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih, yang senang memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tetapi kita juga diundang untuk ikut aktif dalam mencari, meminta, dan mengetuk dengan iman dan ketekunan. Ketika kita lupa, Tuhan mengingat. Pernahkah kamu melupakan sebagian impianmu, atau kamu hanya memilih untuk melupakannya karena tampaknya mustahil? Mungkin Tuhan memberi isyarat kepada kamu hari ini bahwa Ia menaruh mimpi itu di hatimu karena suatu alasan. Mungkin sudah lama sejak kamu harus melepaskannya, tetapi izinkan saya mengingatkan kamu tentang ini. Namun yang pasti, jika sudah waktunya, jika motivasinya benar, jika hati sudah selaras, jika niat sudah benar di hadapan Tuhan, Dia pasti akan menyempurnakan segalanya. Seperti yang tertulis di dalam Amsal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Saya berharap pesan ini dapat memberkati dan menguatkan Anda dalam perjalanan iman Anda. Jangan lupa untuk terus mencari Tuhan dalam doa dan mempercayakan hidup Anda kepadanya. Jika renungan ini memberikan berkat bagi Anda, silakan like, tinggalkan komentar Anda di bawah, dan jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan renungan-renungan berikutnya. Teruslah bersama kami dalam merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.